Kalau seandainya dia ingin mencari kaya, apakah tidak boleh? Ustaz? Boleh. Ya, boleh ya. Maka kalau seandainya dia mencari misalnya, saya ingin cari suami ganteng, kaya, bagus, beragama misalnya. Ya. Apakah boleh demikian? Boleh. Itu haknya dia. Haknya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram, ya. Kita sampai pada hadis yang ke-1030 ya di tempat saya sini, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang telah mentalak istrinya 3 kali. Kemudian wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain. Dan laki-laki yang menikahinya itu pun menceraikannya sebelum dia menyampurinya. Fa'arada zawjuha al-awwal ay yatazawwajaha. Kemudian suaminya yang pertama ingin menikahi istri yang telah diceraikan tersebut. Ya. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka sang suami ini pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal ini. Kemudian Nabi mengatakan, faqala la hatta yadhuqal akhar min usailatiha ma daqal awwal. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Muslim. Kemudian Nabi pun menjawab, tidak boleh sampai suaminya laki-laki yang lain mencicipi madunya sebagaimana suami pertama yang telah mencicipinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Aisyah ini hadis yang sahih karena dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berbicara sebuah kasus pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang suami yang mentalak 3 istrinya. Ditalak ya, 3 kali jatuh talak. Kemudian sang istri tersebut pun menikah dengan laki-laki lain. Karena kita tahu talak itu ya 3 kali paling banyak. Kalau sudah talak 3 ya, maka istrinya ya tidak boleh lagi sang suami kembali ya. Tidak boleh lagi sang suami kembali. Kemudian sang istri ini pun menikah dengan laki-laki lain. Ketika dia menikah dengan laki-laki lain, sebelum dicampuri ya, wanita ini yang laki-laki yang baru ini belum mencampuri istrinya, ternyata ditalak lagi istri ini. Ya, ditalak lagi oleh suaminya. Kemudian suaminya yang pertama ya ingin menikahi. Ya, sudah ditalak 3, kemudian nikah lagi. Suami yang pertama ini ingin menikahi lagi, ingin kembali lagi kepada istrinya yang telah dia ceraikan. Ya. Dan hal ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melarang, tidak. Kata Nabi, tidak boleh. Tidak boleh kamu kembali. Sampai suaminya yang dulu, yang dia nikahi, yang terbaru itu,
berhubungan badan dengan istrinya sebagaimana engkau dulu pernah berhubungan badan, kata Nabi SAW. Berdasarkan ini, kata para ulama ya, menjelaskan bahwasanya tidak boleh seorang istri yang ditalak 3 oleh suaminya, kemudian istri tersebut ya menikah lagi kemudian ditalak, tidak boleh sang suami itu kembali, ya suami yang pertama tidak boleh dia kembali kepada istrinya tersebut sampai istri tersebut dia tidak hanya sekedar menikah, tetapi dia juga melakukan hubungan selayaknya sebagaimana suami istri. Kalau seandainya dia sekedar menikah saja, tidak dicampuri istrinya oleh suaminya yang baru, maka ketika suami tersebut mentalak istri tersebut, tidak boleh laki yang pertama kembali. Ya, maka di sini tidak hanya sekedar menikah. Ya, karena di dalam Islam, ya, sang suami itu kalau seandainya dia mentalak istrinya pertama, maka dia kapan saja bisa rujuk. Ya, dia sentuh istrinya, maka itu sudah rujuk. Atau dia berkata aku rujuk ikam, sudah selesai. Ya, dia talak kedua, sang suami bisa rujuk kepada istri tersebut kapan saja, entah itu dengan perkataan, entah itu dengan apa perbuatan, ya bisa rujuk. Ya, tetapi ketika ditalak yang ketiga oleh sang suami, maka sang suami nggak bisa rujuk lagi sama istrinya. Dia bisa kembali kapan? Ketika istri tersebut dinikahi oleh laki-laki lain. Ketika dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian dicampuri oleh laki-laki tersebut, dan qadarullah ternyata juga bercerai, maka laki yang pertama ini bisa kembali. Dan ini kenapa di dalam Islam kenapa disyaratkan harus dicampuri? Kenapa? Karena agar pernikahan tersebut tidak dilakukan dengan rekayasa. Karena bisa jadi kadang-kadang sebagian pria itu, ya, karena sebagian saya katakan kadang-kadang sebagian pria itu memiliki sifat seperti wanita, tidak sabar. Ya, selalu memakai perasaan. Sedikit ada masalah langsung cerai. Ya, pas 3 kali dicerai menyesal, menangis. Ya, karena tidak sabar dia, tidak sabar terhadap apa? Istrinya. Padahal kenapa di dalam Islam itu talak itu di tangan pria? Karena pria ini berpikir matang. Ya, tidak mudah cepat emosi. Ya. Tapi kadang-kadang ada sebagian pria demikian. Di dalam Islam, kalau sudah 3 kali, tidak boleh dia kembali kepada istrinya. Sampai sang istri tersebut ya nikah dengan laki-laki lain. Dan disyaratkan ya pernikahannya tersebut tidak boleh diakal-akalin. Karena sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada dengan istilah nikah muhallil ya, yang menghalalkan apa? Muhallil ini adalah yang menghalalkan agar laki yang pertama ini bisa kembali. Makanya tidak boleh. Kalaupun nikahnya itu beneran sampai laki yang baru itu menyentuh istrinya. Dan para ulama mensyaratkan menyentuhnya itu dalam betul-betul berkelezatan. Tidak sang istri itu dalam keadaan tidur. Kalau dia dalam keadaan tidur kemudian dia berhubungan suami istri, maka tidak kemudian terjadi perceraian, tidak dianggap. Iya. Sampai betul-betul dia menikmati istrinya sebagaimana suaminya yang pertama. Iya. Dan ini ya hukum yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya engkau telah mentalak 3 istrimu, maka tidak halal lagi ya wanita tersebut baginya. Sampai sang wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain. Menikah dengan laki-laki lain ini artinya betul-betul diperlakukan selayaknya sebagaimana suami istri. Taib. Kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis babul kafaah wal khiyar. Ya, bab tentang masalah kafaah itu kesetaraan, ya, wal khiyar dan hak pilih untuk meneruskan pernikahan atau membatalkan pernikahan. Ya. Di sini, ya, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan beberapa hadis. Hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis Ibnu Umar. Ya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arabu ba'duhum akfa'u ba'din wal mawali ba'duhum akfa'u ba'din illa haikun aw hajjamun. Rawahu al-Hakim wa fi isnadihi rawin lam yusam wastankarahu Abu Hatim. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Arab itu setara dengan Arab lainnya. Dan orang wal mawali itu adalah biasanya digunakan istilah orang yang bukan Arab. Dan orang-orang yang non Arab itu setara dengan non Arab yang lainnya. Illa haikun aw hajjamun, kecuali tukang jahit atau tukang tenun dan tukang bekam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim. Di dalam sanadnya, kata Hafidz Ibnu Hajar, terdapat rawi yang tidak diketahui namanya. Dan Abu Hatim mengatakan hadis ini sebagai hadis yang munkar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya para ulama sepakat ya tentang bahwasanya ini hadis yang sangat lemah. Ya, ini hadis yang sangat lemah. Ya, bahkan sebagian ulama menghukumi hadis ini adalah hadis palsu. Ya, sebagian ulama menghukumi hadis ini hadis palsu. Di antaranya Imam Ibnu Abdul Barr mengatakan ini adalah hadis palsu. Ya. Kenapa? Karena di situ ya ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Kemudian para ulama mengatakan rawi yang tidak disebutkan namanya ini adalah orang kadzabin, orang pendusta. Ya, seorang pendusta, karena di dalam sanad hadis itu jika ada seorang rawi pendusta, jadi rawi itu dikatakan pendusta, dia pernah berdusta dalam pembicaraannya sehari-hari atau dalam hadis Nabi SAW, maka disebut dengan kadzab, dia pendusta. Maka kalau ada semacam itu, rawi semacam itu, maka hadisnya adalah hadis yang palsu. Dan ya kadzabin ya, dusta itu banyak ya terdapat biasanya pada tukang cerita. Ya, orang ketujuh bercerita itu banyak berdusta biasanya. ada unsur dustanya ya. Makanya ini anak nggak menuduh ya tuh, tapi secara ilmu hadis ya. Jadi dapat al-kadzabin ya, orang yang biasanya didapatkan qassasun. Ini orang yang suka menceritakan. Apa-apa diceritakan ya. Itu pasti nanti ada tambahnya itu ya, macam. Makanya pernah suatu hari ya, Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in hadir di suatu majelis ya. Majelis qassasun ya, orang yang suka cerita, hadir majelis. Dan kita tahu Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal ini ulama hadis ya. Pada zamannya semua orang tahu ya, terkenal berdua ini adalah ahli hadis luar biasa. Pernah pada suatu hari Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in ini duduk di sebuah majelis. Kemudian ada syekhnya, tukang cerita ini mengatakan, haddatsana Yahya bin Ma'in. Saya diberitakan oleh Yahya bin Ma'in. Kaget Yahya bin Ma'in. Beliau ada di dalam majelis tersebut. Wa haddatsana Ahmad bin Hanbal. Kata syekh ini, Yahya bin Ma'in ini diberitakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad juga ada di dalam majelis tersebut. Kemudian dia menyebutkan hadis palsu. Akhirnya Imam Ahmad pun menyenggol Ibnu Ma'in. Kapan saya menceritakan hadis ini kepada kau? Iya. Kata Ibnu Ma'in nggak pernah menceritakan sama orang ini. Saya nggak pernah, kata beliau. Akhirnya pun Ibnu Ma'in memberanikan mengatakan, Syekh afwan, saya ini Yahya bin Ma'in, dan di samping saya ini Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad tidak pernah menceritakan hadis ini kepada saya. Saya pun juga nggak pernah merasa menceritakan hadis ini kepada Anda. Dari mana Anda dapat? Kemudian kata Syekh ini, orang qassasun ini, laziltu ma'ahmaqain. Kalian ini berdua ini masih bodoh saja. Emangnya Ibnu Ma'in dan Ahmad bin Hanbal ini cuma kalian saja berdua. Di dunia ini sangat banyak. Ya, itulah ya. Mereka banyak jalur. Jadi dalam ilmu hadis biasanya orang-orang qassasun ya, itu didapatkan banyak sekali ya, dia berdusta ya. Ya, atau kadang-kadang juga faktor pendorongnya itu adalah kadang-kadang ya tazallub ya, mencari mata pencarian uang dan semisalnya, sehingga mereka membikin hadis-hadis palsu ya, pedagang terong membikin hadis tentang keutamaan terong, macam-macam. Kalau kita membaca hadis-hadis palsu itu sangat unik-unik sekali ya. Kadang-kadang
akibat perbedaan akidah. Ya, akhirnya dia pun menaruh hadis-hadis yang menguatkan tentang akidahnya. Ya, menguatkan tentang masalah bid'ahnya dan semacamnya. Taib. Hadis ini dinilai oleh para ulama hadis palsu. Sebagian ahlul ilm. Tetapi kalau kita lihat dari sisi sanad wallahu alam, saya condong kepada hadis ini sangat-sangat lemah, ya, tidak sampai kepada derajat palsu. Tetapi sebagian ahlul ilm menghukumi hadis ini adalah hadis yang palsu. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar, walahu syahidun indal Bazzar. Dan hadis ini memiliki syahid, ya, dari Bazzar. An Mu'ad ibni Jabal bisanadin munqati'. Ya, hadis ini memiliki syahid, memiliki jalur yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Mu'ad bin Jabal dengan sanad yang terputus. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ada syahidnya, ada hadis yang semisal yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Tetapi hadis ini juga tidak sahih. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Sulaiman ibn Abil Jawn. Ya, dia seorang yang majhul, seorang yang tidak diketahui kredibilitasnya. Kemudian juga di dalam hadis tersebut ada Khalid ibn Ma'dan. Khalid ibn Ma'dan ini yang meriwayatkan kepada Mu'ad bin Jabal. Dan inilah kenapa dikatakan terputus, karena Khalid bin Ma'dan ini tidak pernah berguru mengambil hadis dari Mu'ad bin Jabal. Ya, sehingga dikatakan hadis ini terputus. Selain itu juga di dalam sanadnya ada rawi yang tidak diketahui. Nah, hadis yang kita bacakan tadi, ya, hadis itu berbicara tentang masalah kesetaraan. Para ulama fikih ketika mereka berbicara al-kafa'ah, kesetaraan, maka yang ingin mereka bicarakan kesetaraan itu terdiri ada beberapa unsur. Pertama, kesetaraan di dalam masalah hurriyah, status. Apakah dia seorang budak atau seorang yang merdeka? Ya. Ketika mereka berbicara kafa'ah, kesetaraan, maka sang budak tidak boleh menikahi orang merdeka. Atau orang merdeka tidak boleh menikahi seorang budak. Kemudian juga mereka berbicara tentang an-nasab. Maka nasab, ya, juga masuk dalam istilah kafa'ah, istilah para ulama. Nasab itu apa? Mereka mengatakan bahwasanya orang yang nasabnya tidak sama tidak boleh, ya, menikahi dengan nasab yang berbeda. Contoh, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lemah ini, orang Arab tidak boleh menikahi dengan orang non-Arab. Ya. Atau non-Arab tidak boleh menikahi dengan orang yang hajjam, tukang bekam dan semisalnya. Ya. Kenapa kata mereka nasab? Ya, ini penting, ya, kata mereka nasab. Kemudian yang ketiga, ya, mereka ketika berbicara, ya, tentang kafa'ah, mereka berbicara tentang masalah as-sina'ah, pekerjaan. Maka pekerjaan yang enggak bagus tidak boleh menikahi dengan orang yang masya Allah, ya, seperti orang pekerjaannya dulu, orang itu dianggap pekerjaannya rendah itu seperti hajjam, tukang bekam. Ya. Kenapa tukang bekam itu dianggap rendah dulu pekerjaannya? Karena dia berkaitan pertama dengan najis-najis, dengan darah dan semisalnya. Ya. Maka dulu dianggap oleh masyarakat itu hajjam itu ada pekerjaan yang rendahan. Ya, dulu juga orang menyedot dengan mulutnya, ya, semacamnya. Sehingga, ya, kata mereka tukang bekam ini, ya, tidak boleh dia menikahi anak orang yang kaya. Ya, tidak boleh menikahi anak orang kaya. Ya, walaupun tukang bekamnya tajir, ya, sugih, ya. Tapi tetap kata mereka ini tetap kerjaannya rendahan, tidak boleh, ya. Tidak boleh menikahi orang kaya. Kemudian ketika mereka berbicara tentang masalah kafa'ah, juga mereka berbicara tentang masalah agama. Ya, seorang muslim tidak boleh menikahi dengan seorang yang bukan muslimah. Ya. Juga mereka berbicara tentang kafa'ah ini adalah termasuk juga dengan masalah akhlak. Ya. Dengan masalah akhlak. Nah, para ulama berselisih, ya. Apakah kafa'ah yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan tadi harus dalam pernikahan? Artinya, apakah seorang yang miskin misalnya tidak boleh menikahi orang kaya? Atau seseorang yang pekerjaannya rendahan, ya, dianggap oleh sebagian masyarakat tidak boleh menikahi orang masya Allah yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi? Atau orang yang memiliki nasab yang tinggi tidak boleh menikahi orang yang nasabnya rendah? Atau seseorang yang dia merdeka tidak boleh menikahi seorang budak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm mengatakan kafa'ah itu adalah sah pernikahan. Kalau seandainya dia tidak kafa'ah, tidak setara, maka tidak boleh, ya. Karena itu adalah bagian sah pernikahan. Dan ini disebutkan
kepada sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil ya yang digunakan oleh sebagian orang ya tentang masalah bahwasanya kafaah itu adalah syarat sah pernikahan, ya mereka berdalil pertama dengan hadis ini, ya hadis yang saya sebutkan tadi. Ya di sini kata mereka Nabi SAW ya menjelaskan orang yang budak tidak boleh menikahi orang yang merdeka, orang yang Arab tidak boleh menikahi orang yang non Arab, orang yang pekerjaan rendahan tidak boleh menikahi dengan orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Kata mereka ini hadis yang sahih. Kata mereka ini hadis yang sahih. Ini dalil mereka. Tetapi kita katakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian juga mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Ya, karena Allah ya di dalam ayat Al-Qur'an Allah sebutkan kata Allah litaskuna ilaiha. Ya, agar engkau ya orang menikah itu tujuannya apa? Agar tumbuh rasa cinta, kasih sayang dan ketenangan. Kata mereka bagaimana seorang wanita bisa tenang kalau suaminya seorang miskin? Ya, tidak tumbuh rasa cinta kata mereka. Ya, istrinya merasakan dulunya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rumah yang mewah dulu. Ketika dia menikahi dengan seorang laki-laki yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak tenang. Dan ini kata mereka membatalkan tujuan pernikahan. Ya, sengsara istrinya. Ya, maka kata mereka kafaah itu harus di dalam pernikahan. Ya, sebagian ulama membantah ya, dan ini pendapat yang rajih bahwasanya kafaah yang diminta di dalam Islam cuma kafaah agama dan kafaah akhlak. Ya. Adapun kafaah yang berkaitan dengan nasab, yang berkaitan dengan status sosial, dengan kekayaan, maka ini adalah semua hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini dan semua athar yang dinisbatkan kepada sahabat semuanya lemah. Ya. Dan sebaliknya, hadis-hadis Nabi SAW kita akan bacakan nanti menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menikahkan orang yang rendahan dengan orang yang memiliki nasab yang tinggi. Nabi SAW menikahkan orang yang dulunya dari keturunan budak, Nabi SAW menikahkan dengan wanita Quraisy. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam Islam tidak ada dilihat kafaah kecuali dalam masalah agama dan akhlaknya. Taib. Sebagian ulama menyatukan antara agama dengan akhlak. Sebagian ahlu ilmu memisahkan. Tetapi yang dimasukkan dengan akhlak di sini adalah ya, orang tersebut tidak melakukan kefasikan. Orang fasik itu adalah orang yang senantiasa melakukan dosa besar dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang fasik. Ya, jadi orang fasik itu dia israr dalam maksiat. Ya. Tapi kalau seandainya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan orang fasik. Ya. Jadi orang yang senantiasa misalnya dia berzina, terus berzina, ya. Kemudian apa tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang melakukan dosa besar ini tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dikategorikan adalah orang fasik, israr alal kabair, terus menerus dalam dosa besar. Maka di dalam Islam yang dilihat itu adalah agama dan akhlaknya. Ya, walaupun sebagian ulama menyatukan agama ya akhlak, ya. Dan ini juga tidak ada masalah, ini cuma perbedaan istilah saja. Ya. Maka itulah yang dianggap di dalam Islam. Adapun selain itu tidak dianggap. Ya. Maka boleh saja seseorang budak menikah dengan orang yang merdeka. Dan boleh saja seseorang yang memiliki ya pekerjaan yang mungkin dianggap oleh masyarakat pekerjaan yang tidak bagus, ya menikah dengan orang yang memiliki kerjaan yang bagus, bapaknya dan semisalnya. Ya, karena Nabi SAW banyak kasus nanti disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, Nabi SAW melakukan menikahkan orang-orang yang memiliki pekerjaan rendahan dengan orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Taib. Kita baca hadis berikutnya. Wa an Fatimah binti Qais anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha inkihi Usamah ibn Zaid. Rawahu Muslim. Dari Fatimah binti Qais ya radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Wahai Fatimah, nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang sahih. Dan ini adalah hadis yang membatalkan dalil yang menyatakan harus setara kafaah ya dalam semua hal, dalam pekerjaan, dalam status sosial, dalam nasab. Kenapa? Fatimah binti Qais ini beliau ditalak 3 oleh suaminya. Dan Fatimah binti Qais ini adalah wanita Quraisy.
Kita tahu wanita Quraisy itu afdalu bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu paling afdalnya adalah dari suku Quraisy. Ya, dari suku Quraisy ini paling afdalnya. Dan Fatimah binti Qais ini dari suku Quraisy. Ini paling afdal dari sisi nasab. Iya. Kemudian dinikahi oleh Usamah. Nabi menyuruh dia untuk menikahi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini kita tahu bapak beliau ada seorang budak. Usamah bin Zaid, bapak beliau Zaid bin Harisah itu seorang budak. Kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW. Sehingga Usamah ini terlahir dari anak seorang budak. Iya. Tetapi Nabi SAW menikahkan beliau dengan siapa? Fatimah binti Qais. Tentu saja ini tarafnya berbeda antara suku yang luar biasa dengan orang yang dulu dari keturunan budak, tetapi dinikahkan oleh Nabi SAW. Pada awalnya Fatimah beliau ya hampir tidak mau pada awal-awalnya ya. Kemudian kata beliau, karena ini perintah Nabi SAW pasti ada kebaikan di sana. Akhirnya pun beliau menikahi Usamah bin Zaid dan kata beliau saya mendapatkan keberkahan ya ketika saya menikahi dengan Usamah bin Zaid. Ya. Dan Usamah bin Zaid ini kalau kita membaca sirahnya luar biasa ya. Ketika beliau jadi panglima perang, jadi pemimpin ya. Bahwasanya dikatakan pasukan yang penuh berkah ya dipimpin oleh Usamah bin Zaid ya. Tidak ada satupun dari kaum muslimin pada saat itu tewas dipimpin oleh beliau. Ya. Pada saat itu ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, Nabi SAW sebelum beliau meninggal, beliau ingin ya menjadikan Usamah bin Zaid ini memimpin sebuah pasukan ya membuka penaklukan pada saat itu. Meninggal Nabi SAW, cita-cita Nabi ini tidak kesampaian. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ya menyuruh Usamah bin Zaid untuk mengirim Usamah bin Zaid sebagaimana diinginkan oleh Nabi SAW. Ditahan oleh sahabat-sahabat yang lain. Kenapa Usamah bin Zaid? Ya itu sahabat yang masih muda. Kenapa tidak Khalid bin Walid yang terkenal ya dalam medan peperangan? Kata Abu Bakar enggak. Ya, sesungguhnya Nabi menginginkan Usamah bin Zaid. Alhamdulillah ketika itu Usamah bin Zaid pun diberangkatkan oleh Abu Bakar sebagai panglimanya ya. Dan subhanallah menang pasukan kaum muslimin, tidak ada satupun dari kaum muslimin yang terbunuh pada saat itu. Ya, ini keberkahan ya. Makanya kata Fatimah binti Qais, saya mendapatkan keberkahan yang luar biasa ketika saya menikahi Usamah bin Zaid. Ini juga bantahan ya, dalil ya tentang bahwasanya di dalam Islam itu tidak dilihat dengan nasab. Yang dilihat itu adalah agama. Kemudian juga kita bacakan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya bani bayadah inkihu abahin wa ankihu ilaih wa kana hajjaman rawu Abu Dawud wal Hakim bisanadin jayyid. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, wahai bani bayadah, nikahkanlah anak-anak putri kalian dengan abahin. Ya. Kemudian dan kata Nabi SAW, tawarkanlah putri-putri kalian untuk dinikahi oleh abuhin. Ya. Dan abuhin ini kata seorang rawi, ya, dia adalah seorang tukang bekam. Ya, seorang tukang bekam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Hakim dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus. Hadis ini hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Dan hadis ini juga membatalkan dalil orang yang mengatakan harus setara. Karena bekam itu, ya, dulu di bangsa Arab, ya, itu ada pekerjaan rendahan. Ya, atau orang yang miskin itu kerjanya bekam. Ya, orang miskin itu kerjanya bekam dulu, ya. Sehingga mereka menganggap tukang tenun, tukang bekam itu pekerjaan yang rendahan. Dan Nabi SAW di sini menyuruh Bani Bayadah. Ya, Bani Bayadah itu ada sebuah sebuah suku kabilah yang terkemuka. Ya, disuruh oleh Nabi SAW mereka menikahkan siapa? Kata Nabi, tawarkan putri-putri kalian dengan tukang bekam ini Abu Hind. Ya, karena Nabi SAW mengetahui Abu Hind ini seorang sahabat yang mulia. Ya, dan Nabi memerintahkan mereka untuk menikahkan putri-putri mereka, ya. Maka ini ya dalam Islam tidak melihat status ya pekerjaan ya. Maka enggak ada masalah ya kalau datang kepada pian ya tukang bekam tapi akhlaknya bagus ya, agamanya bagus, orangnya disukai ya, maka enggak ada masalah seseorang untuk menerimanya. Taib. Ini ulun promosi tukang bekam nah. Gratis karena naik bekam. Taib. Kita lanjutkan ya di dalam hadis berikutnya ya.
eh, di dalam masalah ya, dan ini sedikit saya kelupaan tadi, di dalam masalah kafaah ini ya, betul di dalam Islam tidak disyaratkan, tidak mengharuskan seseorang itu harus apa namanya kaya atau harus apa macam. Tetapi ini juga kembali kepada pihak seorang wali, seorang apa, seorang wali wanita dan pihak seorang wanita itu sendiri. Kalau seandainya dia ingin mencari kaya, apakah tidak boleh? Boleh. Ya, boleh ya. Maka kalau seandainya dia mencari misalnya, anak saya ingin cari suami ganteng, kaya, bagus, beragama misalnya. Ya. Apakah boleh demikian? Boleh. Itu haknya dia. Haknya dia. Tetapi kalau seandainya dia menurunkan syaratnya tersebut, ya tidak ada masalah. Yang penting dia ada seagama. Bukan berarti ketika kita mengatakan tidak ada kafaah, ya tidak ada kesetaraan kecuali dalam masalah agama, seorang wanita tidak boleh memiliki syarat. Maksudnya wanita laki-lakinya seorang yang kaya, laki-lakinya seorang nasab bagus. Tidak boleh seseorang mensyaratkan demikian. Itu haknya dia. Karena itu kembali kepada kesukaan seorang wanita. Ya. Jangan laki-laki menukutani ya, aku ini orang soleh kan bahaya kalau menolak aku, misalnya macam itu. Sering ikut kajian di ustadz ini saya. Ya. Maka ya itu haknya seorang wanita. Haknya seorang wanita, tetapi sebagaimana yang saya jelaskan ya, tetap saja patokan terakhirnya adalah agama. Jika seseorang itu sudah suka ya dengan kriteria yang dia inginkan, maka tinggal yang di akhir itu dilihat adalah agamanya. Kalau dia sudah suka laki-lakinya putih misalnya, laki-lakinya ganteng misalnya, laki-lakinya orang kaya misalnya berada, tinggal dilihat apa? Agamanya. Agamanya gimana? Kalau agamanya bagus, saya terima. Kalau agamanya tidak bagus, walaupun dia kaya, saya tolak. Nah, semacam itu. Ya, maka yang dilihat adalah terakhirnya agamanya. Setelah apa? Setelah dia setuju dengan kriteria yang dia inginkan. Sebab itu pula seorang pria. Ketika dia mencari seorang wanita, ya, maka silahkan laki-laki berangan-angan mencari wanita cantik, putih, kaya, keturunan luar biasa, ya, kemudian ya imannya luar biasa, semacam itu, ya. Silahkan, tidak ada masalah ya. Tetapi nanti yang dilihat di akhirnya adalah agamanya. Kalau wanita ini sudah cocok sama dia, maka yang dilihat adalah agamanya. Gimana agamanya? Bagus apa tidak? Kalau agamanya tidak bagus, saya tolak karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau agamanya bagus, maka saya terima karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menerima dan menolak pinangan itu karena agama, bukan karena apa? Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat khuyirat Barirah ala zawjiha hina ataqat, muttafaqun alaih. Taib. Di dalam Islam ya, tidak boleh dikumpulkan seorang wanita dengan saudarinya atau seorang wanita dengan bibinya. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan banyak ghirah, cemburu dan permusuhan. Dan kalau timbul ghirah, permusuhan, akan terjadi pertikaian dua bersaudara, dan ini tidak diinginkan dalam agama Islam. Oleh karena itu dilarang dikumpulkan. Dan kalau seandainya ada kasus orang tidak tahu, dia menikahi seorang wanita, ternyata dia bersaudara, ya. Dan itu apalagi ya, pada zaman sekarang ini orang kadang-kadang tidak memperhatikan nasab, ya, tidak menjaga nasab seseorang, ya, khususnya misalnya tersebarnya sekarang ini adalah seseorang menyusui anak orang. Ya, menyusui anak orang. Bisa jadi ini saudara sesusuan. Dia nikah, kemudian tiba-tiba nikah dua istri, ternyata ini adalah saudara sesusuan. Terus yang mana dinikahkan, yang mana diceraikan? Kata para ulama, ya, kalau seandainya itu terjadi setelah Islam, ya, dia masuk agama Islam, maka yang kedua lah yang terakhirlah yang diceraikan. Ya, bukan yang pertama. Tetapi jika itu kasus terjadi sebelum masuk Islam, ya, orang itu belum masuk Islam, ya, dia nikah dengan dua bersaudara, kemudian dia masuk Islam, maka sang suami ini memilih dari keduanya, bukan dipilih mana yang lebih dahuluan dinikahi, tidak, tetapi dipilih mana dia yang lebih cocok, yang pertamakah ataukah yang kedua, ya, maka dikembalikan pilihan itu kepada sang suami, maka dia pilih salah satu, yang lainnya dia ceraikan. Dan di dalam hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita, jika ada orang non muslim masuk Islam,
ya, maka pernikahannya tidak perlu diulang. Ketika ada orang bersyahadat dengan antum, ya Ustaz, ana mau masuk Islam. Taib, masuk Islam. Istri ana juga mau masuk Islam, masuk Islam. Kemudian tidak perlu lagi dinikahkan kembali. Karena pernikahan mereka pada masa kafir itu ketika mereka masuk Islam, maka sudah sah. Ya, anak-anak mereka dinasabkan kepada mereka. Tidak perlu diulangi, ya. Sebagaimana kasus ini, punya hadis lemah, nanti ada hadis yang sahih bahwasanya yang orang non muslim ketika dia masuk agama Islam, apapun agamanya, baik itu orang Nasara, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, apapun agamanya, ketika dia masuk agama Islam, maka pernikahan mereka sah, ya, tidak perlu dinikahkan ulang, ya, tidak perlu dinikahkan ulang, kecuali nanti salah satunya masuk agama Islam, ya, yang satunya berdudi terlambat, dan nanti insya Allah ada pembahasannya. Nah, gimana kalau seandainya salah satunya lebih dahulu masuk Islam, istrinya misalnya masuk Islam, suaminya terlambat, belum masuk Islam, gimana? Apakah ini diceraikan? Apa seperti apa? Nanti insya Allah ada pembahasannya. Tetapi intinya, seorang non-muslim ketika dia masuk agama Islam, tidak perlu diulangi nikahnya. Maka nikah yang terjadi pada masa mereka, maka nikahnya sah. Kecuali di dalam pernikahan tersebut terdapat unsur-unsur di dalam agama Islam tidak boleh. Seperti tadi, bercampurnya antara seorang saudari, atau dia memiliki istri misalnya 6 misalnya. Karena di dalam agamanya boleh menikah lebih dari 4 misalnya. Maka ini nanti ketika dia masuk Islam, maka dia disuruh memilih dari 6 itu cuma 4 istri. 2-nya harus dia ceraikan, semacam itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada yang bertanya. Baik. Seorang laki ya. Kemudian sang perempuan, istri tersebut meninggal dunia. Ada kejadian laki-laki tersebut kemudian menikahi anaknya. Bagaimana itu? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka tidak boleh, ya. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi anak janda. Ya, kenapa? Karena Allah melarang Al-Qur'an, "Warabaibukumul lati fi hujurikum." Ya. Karena kata Allah, "Warabaibukumul lati fi hujurikum." Kata Allah, sungguhnya anak-anak tiri kalian di dalam hujurah kalian, dalam kamar kalian. Maksudnya apa? Anak-anak istri kalian itu, ya, ketika kita menyentuh ibunya, maka tidak boleh, ya, jadi haram, ya, anak tiri tersebut. Maka tidak boleh dinikahi. Maka harus dibatalkan pernikahannya. Ya, harus dibatalkan pernikahannya. Baik. Silakan. Ya. Tentang talak itu, apakah talak itu lafaz talak atau mungkin penawaran kan, misalkan apa jatuh talak juga kan, atau misalkan apa ya, apa bisa ya gitu lah, habis itu urus orang gitu lakinya, termasuk talak juga kan. Iya. Ya, jazakumullah khair. Sebetulnya nanti ada pembahasan tentang talak. Ya, antum hadir aja insyaallah nanti. Tapi ana jawab, tidak boleh kita mengakhirkan ilmu karena itu dibutuhkan. Ya. Lafaz talak itu ada 2. Ada yang sharih, ada yang kinayah. Sharih itu yang jelas. Misalnya perkataan ikam aku cerai, ikam aku talak, misalnya itu lafaz yang jelas. Ada lafaz yang tidak jelas, ya, kinayah, ya. Bahasa-bahasa ungkapan. Ya, dan orang Banjar ini luar biasa kalau bahasa ungkapan. Orang Banjar luar biasa, ya. Orang Banjar ini kalau bikin syair hebat, betul. Ya, orang Banjar itu kalau mensifati orang misalnya, ya, orang ini ngomong nggak beraturan, dia bilangnya apa? Kada belampu nih, ya. Bahasa ungkapan luar biasa, ya. Orang Banjar, dan terkenal orang Banjar itu ketika dia bikin syair bagus-bagus, ya. Karena mereka terbiasa dengan bahasa apa? Ungkapan-ungkapan semacam itu dan istilah kita, ya. Ini betulan, saya agak, tapi ini betulan, ya. Kita itu terbiasa dengan istilah apa? Ungkapan-ungkapan, ya. Mengungkapkan dengan istilah-istilah yang tidak lugas, ya. Karena mungkin itu karena kesopanan kita dan semisalnya, ya. Ada kinayah itu yang tidak jelas. Orang yang mengatakan misalnya, silahkan ikam pulang ke rumah ibu ikam, ya. Atau itu pintu terbuka, silahkan aja, misalnya semacam itu. Maka kalau yang kinayah ini tidak jatuh talak kecuali disertai dengan niat. Kalau dia niatnya untuk mentalak,
ungkapan tersebut ya, maka jatuh talak. Tapi kalau niatnya tidak disertai dengan talak, maka tidak jatuh talak. Ya, maka itu kembali kepada niat. Yang istri ulun kiapa Ustaz hendak tahu suaminya mentalakah kadakah? Takut nih suaminya. Ikam semalam tuh berkata demikian apa? Ya, atau SMS misalnya. SMS-nya apa maksudnya? Oh aku kada maksudnya kayak ini misalnya. Maka kada jatuh talak ya. Jadi talak itu ada dua, yang sorry yang jelas, ada yang kinayah. Nah, kinayah itu harus disertai niat. Ya, maka ditakuni orang yang tahu niat itu adalah yang mengucapkan. Maka tanyakan apa maksudnya ungkapan ini? Apakah mentalak ataukah tidak? Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah. Ustadz mohon nasihatnya khususnya untuk diri ana pribadi. Bagaimana cara menguatkan hati untuk menuntut ilmu atau menghadiri kajian di samping ana menjadi seorang suami atau seorang ayah. Terkadang perasaan berat hadir di dalam hati ketika meninggalkan anak di rumah. Apalagi anak-anak masih kecil yang mana butuh waktu kita untuk bermain atau menemaninya di masa kekanakannya. Karena dari pagi sampai sore anak sudah sibuk bekerja. Sedangkan malamnya menghadiri kajian atau menuntut ilmu. Mohon nasihat dan arahannya, barakallahu fiik. Ya. Maka pertama solusinya bawa anaknya ke masjid. Ya. Kalau Anda ingin hadir kajian, bawa anaknya ke masjid tidak masalah, ya. Sang anak tersebut ya, dia selama dia mumayyiz, ya bisa diatur, maka bawa, ajak ya. Dan semacam itulah. Dan ini ya, dan kita harus ya jadikan anak tersebut dia bermuamalah sama orang besar sehingga besarnya dia berdewasa, akil. Karena ini kebiasaan dan ini salah cara mendidik anak. Ya anak-anak itu tidak diajak ke majelis-majelis pendudukan ayah. Biarkan abinya ketika berbicara tentang orang kepada bisnis, biarkan anak duduk di samping Anda. Biar dia mendengar pembicaraan orang besar. Sehingga dia menjadi anak yang dewasa. Ya, jangan dibiarkan dia hanyut ketujuh bermain. Ini silakan itu anak-anak ya. Tapi orang tua juga kadang-kadang sewaktu-waktu didudukan anak itu di majelis. Ada tamu kadang-kadang, "Ika masuk, Bapak duduk di sini." Enggak. Suruh dia duduk sama bapaknya, tidak ada masalah. Biarkan dia mendengar. Karena itu pelajaran bagi dia. Ya. Makanya di dalam Al-Quran orang-orang Arab itu berbangga-bangga mereka punya anak di dalam majlis mereka bawa anak mereka untuk mendengarkan pembicaraan orang besar. Karena anak itu kalau dia ingin jadi besar dia mendengar pembicaraan orang besar. Ya. Maka bawa anak itu ke masjid misalnya. Tetapi kalau seandainya ulun gak ada bisi transportasi, anak ulun 6, ulun bisi pada motor aja. Iya, gimana? Maka kalau seandainya bertabrakan antara hadir di majelis ilmu dengan mendidik anak, maka dulu kan mendidik anak. Karena mendidik anak itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Antum hadir di majelis ilmu ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi ketika ini bertabrakan ya, ketika kita itu bertabrakan antara mengurus anak atau mendidik anak atau sesuatu berkaitan dengan keluarga kita, istri kita, maka itu sesuatu yang wajib. Ya, wajib kita dahulukan daripada segalanya, ya, daripada hadir kajian dan semisalnya. Ini adalah kewajiban. Ya, kewajiban sedang hadir di majelis ilmu adalah hukumnya sunnah saja, ya. Maka kalau seandainya tidak bisa ya disatukan, ya tidak bisa, maka didahulukan mendidik anak. Tetapi kalau seandainya bisa ya, seseorang misalnya anaknya dibawa ke kajian atau misalnya ulun cuma seminggu sekali aja hadir di majelis ilmu, sisanya bersama anak, kan bisa semacam itu dibagi waktunya. Tapi kalau seandainya sama sekali tidak bisa, ya maka didahulukan seseorang mendidik anak dan mendengar kajian bisa. Ya dia mendengar lewat YouTube atau lewat channel Rifkon dan misalnya ya, maka silahkan ya dia bisa mendapatkan ilmu dari media atau wasilah yang lain ya. Insyaallah dia diganjar niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Ya, silahkan. Hukum memelihara jenggot Ustaz. Kan ada jenggot yang kayaknya nggak layak dipelihara. Misalkan ada 17 ya, tanggung. Iya. Hukumnya. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Hukum memelihara jenggot itu hukumnya wajib. Berdasarkan apa? Berdasarkan ijma. Ulama sepakat memelihara jenggot itu hukumnya wajib, itu ijma. Tetapi mereka berselisih tentang masalah ya kalau jenggot itu lebih dari segenggam. Lebih dari segenggam. Jadi segenggam yang lebihannya itu boleh tidak dipotong.
Ya, ya kalau orang megang jenggot lebihannya segenggam apa boleh dipotong ya ataukah dibiarkan? Ya, ya apapun kalaupun boleh dipotong maka yang kelebihannya aja, bukan di atasnya. Yang kelebihannya yang dipotong. Khilaf ulama dalam masalah ini. Ya, tapi asalnya lebih afdalnya adalah seseorang membiarkan jenggotnya. Ya. Adapun kalau orang mengambil pendapat ya seperti Syekh Albani dan yang lainnya dan juga pendapat sebagian sahabat, mereka membolehkan seseorang memotong jenggotnya lebih kalau seandainya lebih dari genggaman, yang lebihannya itu boleh dipotong. Dan ini masalah khilaf. Adapun lebih dari itu, mereka sepakat tidak boleh apa? Dicukur, tidak boleh dipotong jenggot. Maka kalau ditanya apa hukum melihara jenggot, hukumnya wajib. Ya hukumnya wajib dan afdalnya adalah kita memanjangkan jenggotnya. Jenggot ulun tanggung setelah sebuting 2 buting kan ada masalah ya. Dan itulah perhiasan kaum pria. Ya perhiasan kaum pria dengan jenggotnya. Maka keliru kalau seandainya ibu-ibu tidak suka berjenggot berarti fitrah ibunya rusak. Fitrah wanitanya rusak itu. Ya, kenapa? Kalau wanita tidak senang dengan laki-laki yang berjenggot, maka fitrahnya adalah rusak. Karena fitrah wanita itu senang dengan laki-laki berjenggot. Ya, dengan apa? Karena itu perhiasan laki-laki. Ya, perhiasan laki-laki. Maka kalau ada wanita demikian, istri enggak ada tujuh, berarti istri pian fitrahnya rusak. Akibat apa? Bercampur ya, akibat dia mendengar sesuatu yang tidak benar. Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Posisi apa? Kita ini pernikahan. Baik, silakan. Baik. Betul. Nih, mereka membungkuk. Ya. Iya. 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 Itu sebetulnya kemarin itu juga saya waktu di Jogja kemarin membahas di Dewan Fatwa masalah duduk bungkuk semacam itu apa hukumnya. Ya intinya itu jadi khilaf yang panjang lebar di antara ustadz ya. Intinya hadis yang mengatakan la yanhani ahadukum ala akhi. Ya. Janganlah kalian membungkukkan dengan saudara kalian. Pertama hadis ini hadisnya lemah. Hadisnya adalah hadis yang lemah ya. Dan yang benar adalah hendaklah kalian ya berjabat tangan ketika bertemu. Tidak ada tambahan la yanhani ahadukum ala akhi. Ini yang pertama. Tetapi para ulama hampir semuanya sepakat. Hampir semua ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh seseorang membungkukkan badan dalam posisinya ruku, dalam posisi ruku untuk menghormati seseorang. Ya, seseorang membungkukkan badan posisinya ruku, ya seperti ruku. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena posisi ruku itu adalah posisi ibadah. Ruku itu adalah posisi ibadah. Maka tidak boleh. Kecuali dalam kondisi yang mengharuskan dia ruku misalnya. Contoh misalnya, ketika orang tua duduk di bawah, ya antum ketika bersalaman otomatis antum akan membungkuk. Ini bukan karena membungkukkan untuk, tapi karena posisinya emang harus mengharuskan membungkuk. Maka ini tidak termasuk. Ya. Ketika seseorang dalam kondisi posisi yang mengharuskan dia membungkuk. Ya. Adapun kalau seseorang tidak mengharuskan dia membungkuk kemudian dia membungkukkan diri, ya seperti ruku, hayatul raqi. Ruku itu adalah sempurna ya, maka itu tidak boleh. Adapun kalau sekedar membundukkan badan sedikit tidak seperti ruku maka insya Allah tidak mengapa. Ya orang tidak mengapa insya Allah dalam masalah ini. Ya. Yang dilarang itu adalah dalam keadaan ruku karena posisi ruku itu adalah posisi ibadah maka tidak boleh ya. Dan ruku, nah permasalahannya posisi ruku itu seperti apa Ustaz? Ya. Posisi ruku itu seperti apa? Nah, ruku ini tuh jadi khilaf di kalangan fuqaha makna ruku itu sendiri ya. Apakah ruku itu orang menyentuh tangannya ke lutut, ya hampir menyentuh tangannya ke lutut. Berarti kalau orang menyentuh tangannya ke lutut membungkukkan dikit ini ruku sudah. Ya. Ataukah dia lurus ya, punggungnya ini lurus ya, tangannya bisa. Maka kata para ulama, ruku itu makna ruku yang benar dikatakan ruku adalah dan ruku syar'i ya, ruku secara syar'i karena dalam bahasa ruku itu dalam bahasa adalah sesuatu yang bengkok, itu ruku. Ya, makanya raqa'atin nakhlah ya. Raqa'atin nakhlah, pondok pohon kurma bergoyang.
itu bergoyang kaki itu dikatakan ruku dalam bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Tetapi dalam segi syariat apa maksud ruku itu? Ya, para ulama mengatakan segi syariat ruku itu adalah, dan ini penafsiran yang paling kuat, bahwasanya seseorang ruku seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam sholatnya, yaitu seseorang bisa menaruh kedua tangannya ke lututnya. Ketika posisi ini memungkinkan, dia menaruh kedua tangannya ke lututnya, maka inilah dikatakan ruku. Ruku semacam inilah yang tidak boleh ketika seorang menta'zim, menghormati seseorang. Ya, wallahu a'lam. Baik. Tadi ada pertanyaan di mana deh? Enggak kebaca. Iya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang menyimpan ASI, air susu ibu, di bank ASI yang diperuntukkan bagi bayi-bayi yang tidak bisa menyusu dengan ibunya. Apakah hal demikian diperbolehkan? Ya boleh saja, seseorang memberikan ASI demikian. Tetapi ya ini harus perlu diingat ya, nanti masalah rodhoah, ya masalah saudara susuan ya. Maka ketika dia menyusui, tentu saja rodhoah itu, susuan itu ada syaratnya. Sebagian ulama mensyaratkan 5 isapan yang diisap oleh bayi. Jadi ketika dia menyedot atau dia meneguk, tegukan yang puas, berhenti, ya. Kemudian dia meneguk lagi, ya, menyedot susu ibunya, ya, atau dia minum di cangkir dengan puas, berhenti sampai 5 kali semacam itu. Kalau sudah 5 kali, maka itu adalah saudara sesusuan. Saudara sesusuan, maka itu adalah tidak boleh, itu mahram jadinya, ya. Dan itu harus, tidak masalah orang memberikan ASI ya. Tetapi juga harus diingat nanti saudara sesusuannya harus ingat ya, ASI kita dikasihkan ke siapa? Apakah diminum 5 tegukan dan semisalnya. Maka ini harus juga diperhatikan hal-hal semacam ini. Sehingga nanti tidak bercampur nasab dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Baik, silahkan. Ya. Ya. Jazakallah khair. Adapun talaknya tetap jatuh kalau dia mentalak walaupun dia tidak gauli, ya, tetap jatuh talaknya. Nah, nanti tinggal kembali maharnya. Kalau seandainya dia sudah berduaan, berkhalwat, maka tidak berhak dia mengambil mahar. Tapi kalau dia sudah tidak berkhalwat, ya, artinya tidak berduaan dalam kamar, artinya kan ada orang nikah, ya, nikah beisukan, zuhur sudah bercerai, ada macam itu kan. Ada, saya menemukan itu, ya, orang nikah beisukan, zuhurnya sudah bercerai. Zuhurnya sudah cerai ya, karena perempuannya nggak mau, ya, kabur perempuannya, akhirnya zuhurnya sudah cerai, ya. Dia tidak sempat berduaan, berkhalwat, tidak sempat berkhalwat berduaan, maka sang perempuan harus mengembalikan mahar. Ya, tapi kalau dia sudah berduaan, maka tidak berhak lagi sang pria meminta mahar dan tetap jatuh talak tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir. Ya. Masalah kopi, ya. Iya. Pertama, ya, masalah seseorang mengatakan kinayah, kemudian dia mengatakan saya tidak talak, maksudnya tidak mentalak, maka tidak jatuh talak. Atau dia mengucapkan ucapan yang jelas, saya talak ikam, tetapi dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Karena ada sebagian laki-laki itu ketika dia marah, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ya, disebut dengan istilah bahasa itu mughlaq, dia tertutup otaknya. Ya, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, tidak sadar. Ya, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, tapi istrinya mendengar kata talak. Sedangkan dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, ini tidak jatuh talak. Karena dalam keadaan dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Adapun dia tahu apa yang dia ucapkan, maka jatuh talak. Ya. Tapi kalau dia tidak tahu, karena ada orang penyakit ya, suka emosian ya. Kalau bahasa ini asabi ya, orang itu
sedikit aja paningnya naik ya. Wah, suka emosi dan dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Kalau sudah baru tahu, oh tadi aku astagfirullah, sadar ya. Tapi ketika emosi dia tidak tahu. Orang semacam ini apa yang dia katakan tidak jatuh talak kalau dalam keadaan emosi demikian. Seperti itu juga kinayah. Kinayah itu kalau dia tidak berniat maka tidak jatuh talak. Adapun masalah hadis tentang masalah biji kopi apa macam, maka intinya kalau bahasa orang zaman sekarang itu sesuatu yang lebay itu bahasanya enggak benar gitu ya. Enggak benar. Karena di dalam hadis itu, dalam satu kaidah dalam ilmu hadis itu ada sesuatu itu majazafah. Ya, artinya pahalanya itu berlebihan. Ya, pahalanya itu berlebihan. Pahala sholat nih kalah lawan pahala minum kopi misalnya. Itu sudah itu secara akal dan itu pasti hadisnya kededa asalnya. Dan di Indonesia ini saya banyak di medsos ya. Saya banyak di medsos mendapati itu ya banyak bukan hadis palsu ya. Bukan hadis palsu, hadis yang tidak ada usulnya. Ya tidak ada hadis tidak ada usulnya. Dan saya wallah mudah-mudahan dimudahkan ya. Saya mengumpulkan ya apa-apa yang hadis-hadis di medsos itu yang tidak ada asalnya, tidak ada usulnya ya, mau saya tulis ya tentang masalah itu. Karena itu banyak sekali pada momentum-momentum tertentu ya, orang kadang-kadang sebar di internet baca 7 kali ya, dapat ini, kalau kadang menyebarkan musibah ini datang sebarkan ya. Macam-macam demikian, minum kopi dan semisalnya. Maka intinya hadis-hadis yang berbicara semacam itu yang menyebutkan pahala yang berlebih-lebihan itu biasanya tidak benar. Ya tidak benar. Ya pahala Lailatul Qadar kalah dengan pahala minum kopi ya Pak. Ya. Maka orang minum kopi berataan. Dan itu saya katakan indikasi ya. Itulah zaman dulu semacam itu ya. Dan itu diulang lagi ya. Dulu itu ya orang ingin melakukan dagangannya semacam itu ya. Orang dulu disebutkan dalam hadis itu pedagang terong itu ketika dia ingin melakukannya katanya bazinjan dawaun likulida. Terong itu obat dari semua penyakit ya. Ini datang pulang dagang siwak ya. Ini siwak menyebutkan hadis tentang masalah siwak ya. Maka adu-aduan siapa yang paling bagus hadisnya, paling mantap, pahalanya itu dibeli orang ya, semacam itu. Maka itu zaman dulu emang ada semacam-macam ini ya, model-model semacam ini. Dan ini ya tidak benar ya, ini tidak benar dan ini bahaya. Dan ini sangat bahaya sekali. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka sediakan tempatnya di neraka. Karena berdusta dengan nama Nabi itu berbeda berdusta dengan biasa. Karena dia akan membawa sebuah syariat yang menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, dan ini sangat berbahaya dan ini dosa-dosa sangat besar. Wallahu a'lam. Mungkin ini kenapa? Iya. Ya mudah-mudahan ya beliau tidak sengaja, tidak tahu ya. Kalau beliau tidak tahu insya Allah Allah Maha mengampuni ya. Kalau seandainya dia tahu maka itu berdosa. Ya tidak boleh ya. Tidak boleh demikian. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.